Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan pajak, berjumpa lagi di Paham Pajak. Pada video kali ini akan dijelaskan bagaimana cara lapor SPT masa PPN di Cortex update terbaru. Nantinya akan disimulasikan bagaimana lapor SPT masa PPN masa April 2025. Oke, sebelum simulasi kita coba pahami terlebih dahulu. SPT masa PPN mulai bisa dilaporkan di bulan berikutnya. Jadi tidak bisa dilaporkan di bulan yang sama. Dan syarat untuk bisa lapor SPT masa PPN telah lapor SPT masa pajak sebelumnya. Jadi jika ingin lapor SPT masa April 2025 harus telah dilaporkan SPT masa pajak Maret 2025. Dan tahapan pelaporan SPT masa PPN kurang lebih ada 7 tahapan, yaitu login PIC dan ubah role aksesnya ke role akses badan atau PKP. Langkah kedua, cek faktur pajak keluaran, pastikan sudah dibuat dan sudah approve jika ada transaksi. Langkah ketiga, cek pajak masukan jika ada pembelian dan klik kreditkan. Langkah keempat, klik SPT dan buat konsep SPT dan klik lihat SPT. Langkah kelima, cek jumlah faktur, baik pajak keluaran, pajak masukan, dan cek jumlah kurang bayarnya atau lebih bayarnya. Lalu ke bagian paling bawah, centang jabatan dan klik bayar dan lapor. Lalu isi paspresnya. Langkah terakhir, cek status pelaporan SPT-nya. Apakah statusnya menunggu pembayaran atau SPT dilaporkan. Jika SPT sudah dilaporkan, maka bisa di-download BPE-nya. Jika sudah dapat BPE, maka pelaporan SPT sudah selesai. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba simulasikan bagaimana cara lapor SPT masa PPN. Simulasi lapor SPT masa PPN masa pajak April 2025. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan bagaimana cara lapor SPT masa PPN. Langkah pertama yaitu login ke aplikasi Cortex. Dalam hal wajib pajak belum bisa berhasil login ke aplikasi Cortex, silakan cek video cara login. Setelah wajib pajak berhasil login menggunakan akun PIC atau login direktur, dan pastikan sebelum dilanjut wajib pajak sudah pernah mengajukan kode otorisasi di menu portal saya, permintaan kode otorisasi. Pilih kode otorisasi DJP dan isi passphrase-nya. Untuk isian passphrase boleh disamakan dengan password Cortex atau boleh dibedakan. Lalu centang pernyataan dan simpan. Setelah permintaan kode otorisasi selesai atau wajib pajak sudah pernah mengajukan kode otorisasi, maka langkah ini dilewati saja karena ini cukup sekali saja. Lanjut, setelah wajib pajak berhasil login dan sudah pernah mengajukan kode otorisasi, ubah role aksesnya di sebelah kanan atas ini, ubah ke role akses badan atau role akses PKP yang akan dilaporkan SPT masa PPN-nya. Setelah berhasil mengubah role akses badan atau role akses PKP, nanti ada keterangan impersonating. Pastikan ada keterangan impersonating, baru lanjut. Langkah kedua yaitu pastikan wajib pajak sudah membuat faktur dalam hal terdapat transaksi. Di menu e-faktur, silakan cek kembali di menu e-faktur pajak keluaran. Pastikan sudah dibuat fakturnya dan status fakturnya sudah approve. Dan dalam hal wajib pajak terdapat pembelian atau terdapat pajak masukan, silakan dicek kembali, di refresh. Cek kembali dalam hal wajib pajak terdapat pajak masukan, silakan dicentang dan klik kreditkan. Dalam hal wajib pajak tidak terdapat transaksi ataupun tidak terdapat pajak masukan, maka langkah e-faktur ini dilewati. Oke, selanjutnya langkah keempat yaitu di menu SPT. Setelah diklik menu SPT surat pemberitahuan, klik buat konsep SPT. Setelah klik buat konsep SPT, pilih jenis pajak yang akan dilaporkan, pilih PPN. Lalu lanjut, pilih periode pajak yang akan dilaporkan, misalkan April 2025. Lalu klik lanjut, pilih jenis SPT yang akan dilaporkan, pilih normal. Lalu klik buat konsep SPT. Setelah konsep SPT berhasil dibuat, pada bagian bawah wajib pajak bisa melihat daftar SPT masa pajaknya. Silakan wajib pajak klik tanda pena ini, yaitu klik lihat. Setelah berhasil, pastikan ada keterangan sukses dan data wajib pajak berhasil di-load by system. Dalam hal datanya blank, silakan di-refresh kembali atau diulangi kembali. Dalam hal statusnya nihil, maka pastikan angkanya 0 semua, baik di angka Romawi 1, angka Romawi 2, dan angka penghitungan kurang bayar. Pastikan 0 semua, baru ke bagian paling bawah.
centang pernyataan, isi nama direktur, dan klik bayar dan lapor. Dalam hal wajib pajak terdapat pajak keluaran, pastikan data penyerahannya sesuai. Silakan wajib pajak klik posting SPT dalam hal pajak data pajak keluarannya di angka Romawi 1 ini, atau data pajak masukannya di angka Romawi ini datanya tidak sesuai, atau di bagian ketiga jumlah pajak keluaran, jumlah pajak masukan tidak sesuai. Silakan wajib pajak melakukan sinkron data faktur dengan cara klik posting SPT dan pastikan tanggal posting SPT itu ke tanggal yang terbaru. Setelah wajib pajak memastikan data pajak keluarannya dan data pajak masukannya sesuai, wajib pajak bisa mengecek ke data ketiga. Untuk yang kurang bayar, pastikan jumlah di bagian 3E jumlah kurang bayarnya sesuai. Untuk yang lebih bayar, bagian 3E itu minus dan dipastikan diklik dikompensasikan atau pengembalian pendahuluan. Lanjut, setelah wajib pajak mengecek data pajak keluarannya sesuai, data pajak masukannya sesuai, dan data penghitungan kurang bayar lebih bayarnya sudah sesuai, ke bagian paling bawah, centang pernyataan, isi nama direktur, lalu klik bayar dan lapor. Setelah klik bayar dan lapor, isi passphrase-nya, dan klik simpan, dan klik konfirmasi tanda tangan. Dalam hal ada keterangan incorrect signer, dipastikan wajib pajak mengecek kembali passphrase yang diisi. Dalam hal wajib pajak lupa, silakan ajukan ulang kembali kode otorisasi di menu portal saya permintaan kode otorisasi. Dalam hal wajib pajak ingat atau ada catatannya, silakan dicek kembali atau diisi kembali. Lalu klik simpan dan klik konfirmasi tanda tangan. Setelah berhasil, wajib pajak akan melihat data SPT masa PPN-nya di SPT dilaporkan. Dalam hal SPT-nya nihil. Dalam hal SPT-nya kurang bayar, maka status SPT akan berpindah ke SPT menunggu pembayaran dan wajib pajak akan menerima billing masuk ke menu download. Dalam hal wajib pajak tidak menerima billing, silakan wajib pajak mengecek kembali di menu pembayaran di daftar kode billing belum dibayar. Dalam hal wajib pajak tidak menerima kode billingnya. Dalam hal SPT-nya nihil atau SPT-nya lebih bayar, maka status SPT langsung berpindah ke SPT dilaporkan dan wajib pajak bisa mendownload BPE-nya yang kolom tanda hijau ini. Silakan diklik, wajib pajak bisa melihat BPE-nya. Dalam hal wajib pajak sudah menerima BPE-nya, maka pelaporan SPT masa PPN sudah selesai. Oke, demikian, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.